Saudara-saudara kekasih Yesus, selamat pagi, Salam. Dalam kasih Yesus, selamat berjumpa kembali dalam renungan sapaan iman dari Jemaat Gereja Kristen Jawa Margoyo dan Surakarta. Sebelum saya dan saudara-saudara membaca dan merenungkan serta menghayati akan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan terang Roh Kudus. Tuhan Yesus yang Maha Kudus, firman-Mu adalah pedoman pada jalan kami dan suluh pada kaki kami. Pengetahuan kami terbatas, akal dan pikiran kami tidak sanggup memahami rahasia kehendak-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, karuniakan Roh-Mu yang kudus atas kami, agar kami dapat mengerti petunjuk-petunjuk-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan melayangkan firman-Mu, berkati dan kuduskan sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami anak-anak-Mu yang telah siap menyambut firman-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami bawa doa syukur kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari kitab Imamat pasal 20 ayat 7 dan 8 demikian. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu. Sebab akulah Tuhan, Allahmu. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari. Amin. Dari bacaan firman Tuhan ini diberi judul, Hiduplah dalam Kekudusan Allah. Saudara-saudara kekasih Yesus, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa umat Israel adalah umat pilihan Allah. Walaupun umat ini keras tengkuk, sering melawan Allah, tetapi kasih sayang Allah pada umat Israel tidak pernah berkesudahan, di mana Tuhan Allah sangat bertanggung jawab dalam memperhatikan kehidupan umat Israel serta memberikan cara-cara persekutuan antara Allah dengan umatnya Israel. Bagaimana umat Israel harus hidup dalam kekudusan Allah. Saudara-saudara kekasih Yesus, Allah umat Israel adalah Allah yang Maha Kudus, sehingga umatnya tidak boleh mempermainkan kekudusannya dan tidak boleh mendua hati. Dalam pengertian, umat Israel tidak boleh menyembah ilah lain, hanya boleh menyembah kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, sebagaimana yang difirmankan dalam kitab Kejadian pasal 20 ayat 3, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Tuhan Allah bertanggung jawab untuk mengarahkan umat Israel sebagai umat pilihannya untuk tidak boleh menyembah ilah lain. Bila umat Israel menyembah ilah lain, itu berarti umat Israel telah menghina kekudusan Allah sehingga akan mendatangkan kecemburuan serta murka bagi Tuhan Allah. Sebagaimana hal ini berlaku bagi umat Israel di masanya, tentu firman Tuhan ini juga tetap berlaku bagi kita di masa perjanjian baru, di masa kini, dan selama-lamanya. Dengan demikian, maka muncul pertanyaan rohani yang mendasar. Mengapa kita harus hidup dalam kekudusan Allah? Saudara-saudara kekasih Yesus, dari bacaan firman Tuhan tadi dalam kitab Imamat 20 ayat 7 dan 8, dapat kita temui suatu prinsip rohani yang mendasar, yang senantiasa berlaku dalam setiap zaman bagi saya dan saudara-saudara, yaitu menjaga kekudusan Allah. Dalam pengertian Tuhan Allah mengingatkan umatnya bahwa Ia adalah Allah yang Maha Kudus. Oleh karena itu, kita yang telah dipilih dan ditebus dari dosa dan yang telah menjadi anak-anak Allah, kita harus hidup kudus, melaksanakan firman Tuhan Allah dengan segala kebenarannya, hanya menyembah kepada Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan kepada setiap kita yang tidak bertobat akan berlaku penghukuman.
Firman kebenaran Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan jalan keluar yang pasti bagi kita untuk melepaskan diri dari kuasa dosa dan kengeriannya, untuk tetap hidup dalam kekudusan Allah. Saudara-saudara kekasih Yesus, Tuhan Allah adalah satu-satunya objek penyembahan kita. Kita tidak boleh menyembah kepada diri kita sendiri ataupun kepada materi. Tuhan Allah menciptakan kita dengan tujuan untuk menyembah Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, di dalam seluruh eksistensi kehidupan kita. Kita tidak boleh mengambil kemuliaan Allah dengan cara yang tidak patut dalam hidup kita. Tuhan Allah harus diutamakan dalam segala-galanya. Dengan demikian, berarti kita tetap dan harus menyembah Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Hidup dan kehidupan kita tidak boleh ada sesuatu yang menggantikan Tuhan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih Yesus, Tuhan Allah yang Maha Kasih benci terhadap dosa. Tuhan Allah tidak dapat berkompromi dengan dosa, karena Dia Maha Suci dan Maha Kudus. Barang siapa terus-menerus tinggal di dalam dosa, hidupnya akan membawa dia ke dalam hukuman yang kekal. Tetapi berbahagialah orang yang mau bertobat dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya. Ia pasti akan diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup, ia pasti akan diselamatkan. Tetapi bagi orang yang menolak Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam dosa, pasti akan menerima murka Allah. Hanya Allah sendiri yang bertindak di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus yang dapat menyucikan kita dari segala dosa dan kengeriannya. Barang siapa yang percaya dengan sungguh, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ia pasti menerima kekudusan hidup, dan Tuhan Yesus Kristus memberikan kuasa untuk menjaga kekudusan hidup kita dalam kekudusan Allah. Mari, saya dan saudara-saudara harus hidup dalam kekudusan Allah di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan mendapat keselamatan yang kekal. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 10 ayat 6, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat." Saudara-saudara kekasih Yesus, kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, dalam arti kita harus hidup taat kepada Tuhan Yesus Kristus, melakukan kehendaknya dan melaksanakan perintahnya dengan baik dan sempurna, karena keselamatan dan hidup yang kekal hanya ada pada diri Tuhan Yesus Kristus saja, bukan kepada ilah lain. Hidup dalam kekudusan Tuhan Allah, maka saya dan saudara-saudara akan dan pasti diberkati dan terberkati. Kuduslah kamu karena Tuhan Yesus kudus. Syukur dan hormat serta kemuliaan hanya pada Tuhan Yesus Kristus atas segala firman-Nya. Amin.